pesisir Pantura Semarang mengeluhkan hasil tangkapan minim sehingga banyak nelayan yang kembali berhenti melaut. Para korban banjir di Jatiwetan Kudus kini telah kembali ke rumah masing-masing lantaran banjir yang sudah surut. Wisatawan bisa merasakan pengalaman menyusuri Semarang Tempo Dulu dengan teknologi imersif di Museum Kota Lama Semarang. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Ya pemirsa, genangan air di daerah Jatiwetan mulai surut. Kondisi ini dipengaruhi debit air Sungai Wulan yang menurun, sehingga pintu air bisa dibuka dan para pengungsi di Balai Desa Jatiwetan mulai pulang ke rumah masing-masing. Beginilah kondisi posko pengungsian di Balai Desa Jatiwetan, hanya tersisa beberapa keluarga yang baru pulang sore ini. Para relawan dari unsur BNPB mulai membersihkan posko, sebanyak 273 warga kembali ke rumah masing-masing, masih untuk segera membersihkan rumah dari tumpukan lumpur akibat banjir. Dapur umum masih beroperasi untuk menyuplai makanan warga yang pulang hingga nanti malam. Kemudian sisa logistik yang ada sesuai kesepakatan akan dibagikan ke warga melalui RT setempat. Warga yang kembali ke rumah juga dibekali sembako untuk menunjang kebutuhan pasca banjir. Ya, terima kasih alhamdulillah. Mulai kemarin sore para pengungsi di warga kami sudah mulai pada pulang. Sore sampai malam sudah mulai merangkak kita antar ke rumah masing-masing. Karena dengan keadaan air yang surut dan normalisasi yang selalu jalan, dan alhamdulillah juga pintu kencing 1 yang dari pemukiman warga ke Sungai Wulan sudah dibuka dari mulai kemarin malam sampai sekarang masih terjadi penurunan air yang signifikan. Walaupun masih ada genangan air, beberapa warga rumah-rumah juga masih ada, tapi warga antusias untuk pulang untuk membersihkan tempatnya masing-masing. Kini debit air Sungai Wulan merendah sehingga pintu air bisa dibuka. Dengan begitu air di jalan raya serta area perkampungan dapat masuk ke sungai. Jalan lingkar kini tak lagi tergenang sehingga bisa diakses kendaraan roda 2 dan kendaraan muatan besar. Ini ada 4 pompa, yang 3 pompa itu dari BPWS Pemali Juwana, yang 1 dari Budataru. Kalau yang dari Pemali Juwana itu ada Camada 2 unit berkapasitas 500 liter per detik, sama 1 unit KSB 250 per detik, yang Budataru 250 per detik. Ya, ini kemungkinan untuk surutnya air, kemungkinan estimasi berapa hari, Mas? Ya, kita mengatur juga, Mbak, mengacu ke cuaca. Kalau hujan itu juga agak mengurangi waktu, juga lumayan lama lah. Kalau misalkan ini dari ini kan 3 kecamatan kan yang tergenang kan. Nah, mungkin kalau debit Sungai Wulan sudah surut terus, ini bisa hujan. Pembanisasi akan terus dilakukan hingga air masuk ke sungai. Harapannya kondisi cuaca di area Kudus, Pati, dan Grobogan bersahabat, jika tidak potensi limpasan air masih tetap ada. Warga juga diimbau tetap waspada akan kondisi ke depan. Dari Kudus, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Terendam banjir hingga 15 hari, warga desa Payaman, Kecamatan Mejobo kembali pulang ke rumah. Hal ini memantik Muria Shooting Club atau MSC suplai 500 kotak pika untuk warga, menggunakan perahu kreasi dari drum milik warga. Anggota MSC menyusuri satu persatu rumah warga. Peduli warga yang membersihkan rumah pasca banjir, MSC menyelenggarakan bakti sosial membagikan nasi serta air mineral. Ini sebagai upaya memberikan semangat bagi warga yang membersihkan rumah dan tak sempat memasak. MSC sendiri merupakan komunitas menembak yang anggotanya dari beragam unsur seperti DPRD Provinsi, Kecamatan, TNI, dan Polri. Komunitas ini memilih Desa Payaman dikarenakan banyak warga yang kembali ke rumah meski ketinggian air tertinggi yakni 1 meter. Tak hanya itu, upaya ini sebagai bentuk kepedulian komunitas terhadap warga yang terkena dampak banjir. Agenda ini akan terus berlanjut ke daerah lain.
Kiranya setelah ini akan diagendakan lagi enggak, Pak? Kita setelah agenda ini mensikapi bahwa kita selaku MSC ini ada kepedulian terhadap masyarakat, terutama masyarakat yang terdampak banjir atau musibah lainnya. Jadi kita tetap menjadi agenda nanti ke depannya. Untuk dananya sendiri Pak diperoleh dari anggota atau bagaimana Pak? Semua dana yang kita belanjakan ini semuanya dari anggota. Dari anggota MSC ada 50 Pak anggota. Pihaknya berharap kondisi ini bisa segera berlalu dan tidak terulang kembali, serta kegiatan ini semakin mendekatkan para anggota MSC satu sama lain dan dengan masyarakat. Dari Kudus, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di kami ngobrol inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, nelayan pesisir Pantura Semarang kini sudah mulai melaut pasca gelombang besar menerjang pantai utara Jawa. Kini meski sudah mulai melaut, para nelayan mengeluhkan hasil tangkapan yang minim. Akibatnya banyak nelayan yang kembali berhenti melaut karena hasil tangkap yang tidak sebanding dengan kos yang dikeluarkan. Nelayan pesisir Pantura Semarang kini sudah mulai melaut pasca gelombang tinggi menerjang pesisir pantai utara Jawa. Nelayan sudah mulai melaut sejak 3 atau 4 hari yang lalu. Setelah mulai melaut pasca gelombang tinggi, nelayan pesisir Pantura Semarang kini banyak yang memutuskan kembali berhenti melaut terlebih dahulu. Mereka mengaku hasil tangkap beberapa hari pasca gelombang tinggi sangat minim. Akibatnya para nelayan menyandarkan kembali kapal-kapal miliknya karena hasil tangkap saat ini tidak sebanding dengan kos yang dikeluarkan. Kastoni, salah satu nelayan di Tambak Lorok, Semarang, mengaku kini dirinya bersama teman-teman lebih memilih tidak melaut terlebih dahulu. Jika biasanya para nelayan mendapat penghasilan dari hasil tangkap udang sebesar Rp500.000, kini para nelayan hanya mendapatkan Rp100 hingga Rp150.000. Kastoni menjelaskan bahwa faktor alam menjadi penyebab minimnya hasil tangkapan ini. Ia menuturkan kondisi air saat ini sedang tidak bagus yang membuat tidak adanya ikan ataupun udang yang bisa ditangkap. Teman-teman berangkat ke laut ya
3 kali 4 hari Mas, tapi kan kehiluman untuk barang 3 kali 4 hari terus seterusnya sepi sampai sprene iki. Nah, tadine dorong wis dong padha do nganggur. Daripada mangkat tambal solar lebih baik nganggur. Meski begitu, terpantau masih ada beberapa nelayan yang masih melaut dan mengadu nasib terkait hasil tangkap. Beberapa nelayan yang masih melaut mengaku terpaksa berangkat dan mengadu nasib karena sudah tidak ada lagi pekerjaan di darat. Dari Semarang, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Tak terbayangkan sebelumnya berwisata dan mengenal lebih jauh sejarah dan perjalanan kota Semarang melalui teknologi yang dapat mengantarkan wisatawan seolah-olah kembali di masa lalu. Ya, wisatawan bisa merasakan pengalaman menyusuri Semarang tempo dulu dengan teknologi imersif di Museum Kota Lama Semarang. Sebutan Venice Panjava, mirip kota Venesia yang ada di Italia. Museum yang identik dengan barang-barang kuno dan membosankan nampaknya tidak terlihat di Museum Kota Lama Semarang. Pasalnya, museum ini telah menggunakan teknologi imersif yang dapat memanjakan pengalaman wisatawan yang berkunjung. Wisatawan dapat menyusuri sejarah dan mengenal lebih dekat kota Semarang dengan seolah-olah merasakan kembali ke masa lalu dengan teknologi imersif. Teknologi imersif sendiri merupakan teknologi yang mengaburkan batasan antara dunia nyata dengan dunia digital atau dunia simulasi, sehingga penggunanya bisa merasakan suasana yang mirip dengan dunia nyata. Kalau di sana udah rekomendasi dengan istilahnya teknologi imersif itu kan. Jadi kalau hasil dari kita dari inovasi itu, kemudian dengan juga sistem pembelian atau reservasi dengan online itu, yang datang banyak anak muda. Sehingga pengunjung bisa merasakan pengalaman berwisata dan seolah merasakan kembali ke masa lalu secara nyata. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Wing Wiarso, menjelaskan, meski sudah menggunakan teknologi imersif, namun pihaknya akan berupaya menambah isian yang dipamerkan dan akan terus mengembangkan Museum Kota Lama Semarang. Wing mengaku akan terus menyempurnakan teknologi di Museum Kota Lama Semarang. Pihaknya mengaku akan menyiapkan Museum Kota Lama Semarang menjadi venue tempat berkumpulnya anak-anak muda milenial. Kita akan optimalkan Museum Kota Lama ini. Jadi kalau sekarang zamannya digital platform, kita sudah dengan teknologi imersif kita kembangkan. Dan ini semakin kita sempurnakan, termasuk teknologi imersif hologram. Dalam sehari, Museum Kota Lama Semarang tak pernah sepi dikunjungi wisatawan. Museum Kota Lama Semarang sendiri saat ini masih menjadi salah satu primadona kunjungan wisatawan. Selain gratis, pengalaman berwisata dengan sajian teknologi imersifnya bisa memberi kesan yang tak terlupakan bagi para wisatawan. Dari Semarang, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi.
Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol, inspirasi. Setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantu tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Usai ditinjau perwakilan FIFA dan PSSI beberapa waktu lalu, ada beberapa titik di Stadion Manahan yang perlu diperbaiki atau dibenahi. Perbaikan yang dilakukan salah satu diantaranya menaikkan daya listrik yang sebelumnya 550 kVA menjadi 630 kVA. Stadion Manahan mulai berbenah jelang Piala Dunia U20. Beberapa waktu lalu, perwakilan FIFA dan PSSI juga telah melakukan pengecekan terhadap Stadion Manahan Solo. Seperti yang diberitakan sebelumnya, sejumlah fasilitas di Stadion Manahan akan diperbaiki atau direnovasi pada 16 Januari mendatang. Perbaikan akan meliputi perbaikan rumput, tribun, toilet, penambahan CCTV, pemasangan anti-selip, dan lainnya. Selain evaluasi di dalam stadion, delegasi FIFA juga melakukan evaluasi pada kawasan luar, terutama pada akses bus pemain ke stadion. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku optimis dapat menyelesaikan sejumlah perbaikan sebelum Piala Dunia U20 berlangsung, di mana perbaikan Stadion Manahan diberi tenggat waktu hingga akhir Maret 2023. Piala Dunia Under-20 ini semua tuan rumah, kota-kota tuan rumah punya kewajiban masing-masing. Untuk apa? Dan apa pendamping ini? Untuk panitia dan lain-lain. Tapi untuk konstruksi semuanya PUPR. Volunteernya mulai masuk Solo kapan, Mas? Kemarin udah rekrutmen sih. Cuma tak tahu selanjutnya seperti apa. Nah, tidak ada keluhan-keluhan yang besar, cuma penambahan fasilitas saja. Yang tadi tak sebut itu loh. Selain itu, Gibran juga menyampaikan bahwa perbaikan Stadion Manahan tak akan menggunakan APBD, namun memakai APBN Kota Solo. Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga atau Dispora Solo Rini Kusmandari menjelaskan, ada beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan pada Stadion Manahan. Perbaikan tersebut beberapa diantaranya adalah pembatas pagar dan listrik. Rumput lah semuanya yang saya sampaikan kemarin ya, rumput, lalu untuk aksesnya bis atlet masuk, lalu untuk lampu ya broadcast. Kalau lampu enggak, lampu sudah sesuai standar, hanya nanti listrik ya, untuk listrik kita perlu ada kenaikan 130 kVA untuk bisa mencapai beban puncak. Kalau yang 555 sudah cukup sih, cuman kalau semua melakukan menggunakan peralatan itu nanti yang akan membutuhkan listrik yang sampai ke 630 kVA. Agar perhelatan Piala Dunia U20 dapat berlangsung dengan maksimal, maka daya listrik Stadion Manahan juga perlu ditingkatkan dari 550 kV ampere menjadi 630 kV ampere. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Kementerian Agama atau Kemenak RI telah melakukan memorandum MOU dengan pemerintah UIE dan MZ University pada Kamis lalu. MOU tersebut berkaitan dengan pengelolaan Masjid Raya Syekh Zayed Solo dan pendirian Solo Culture Center yang sebelumnya bernama Islamic Center. Pemerintah Uni Emirates Arab atau UAE telah melakukan Memorandum of Understanding atau MOU dengan Kementerian Agama terkait pembangunan Solo Culture Center. Diketahui sebelumnya Solo Culture Center bernama Islamic Center. Solo Culture Center ini merupakan hadiah Presiden Uni Emirates Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ kepada Presiden Jokowi bersama Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Alasan dipilihnya nama Solo Culture Center karena lebih fokus pada toleransi yang telah dibicarakan oleh Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka saat berkunjung ke Abu Dhabi beberapa waktu lalu.
Terkait lahan Solo Culture Center nantinya akan segera dibebaskan. Sedangkan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak RI Kamarudin Amin mengatakan, kedua negara berkomitmen bersama untuk mempercepat pembangunan Solo Culture Center. Dalam dua hal ini, Masjid dan Solo Culture Center pihaknya ingin adanya peningkatan literasi keagamaan dengan paham moderat. Kita akan segera membangun Solo Cultural Center, ya, Islamic Center Solo begitu sebagai bagian yang terintegrasi. Waktunya secepat kita prosesnya selesai. Jadi sudah ada komitmen bersama untuk segera mempercepat karena sudah ada komitmen bersama. Dan sekarang sedang progresnya sedang penyelesaian aset tanah yang akan dibangun, ya. Tanah akan dibangun di situ, asetnya sedang proses penyelesaian. Kamarudin Amin juga menjelaskan bahwa pada Kamis lalu ada 2 MOU yang ditandatangani antara Kemenak dan UEA. MOU pertama adalah tentang manajemen bersama antara Kemenak dengan MBZ University. Kemudian MOU kedua dengan pemerintah UEA yang berkaitan dengan pembangunan Solo Culture Center. Untuk Masjid Raya Syekh Zayed Solo bersama MBZ University mengawal di masjid dengan aktivitas keagamaan. Selain itu, menurutnya Masjid Raya Syekh Zayed Solo nantinya bukan hanya untuk ibadah saja, akan tetapi dapat berfungsi bagi masyarakat secara umum. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Ya, demikian Jateng hari ini. Saya Amanda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.